Assalamualaikum, ikuti kami pemuda berjalan berbagi ilmu, subscribe, like, and share. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa safiina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pesan kaulah, kami akan membacakan kitab. Dalam konten kami ini akan membacakan kitab Tanqihul Qaul di Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi. Jadi kami di sini akan membacakan ada beberapa keterangan keutamaannya, la ilaha illallah, keutamaannya ilmu dan ulama, dan juga kitab ini syarahnya kitab Lubabul Hadis Al-Hafidz Jalaluddin Abdurrahman Ibni Abi Bakar Asyuti. Jadi diterangkan di sini, musannif menjelaskan di awalnya itu 40 bab, dan kami akan membacakan satu persatu dari 40 tersebut. Jadi yang pertama menjelaskan tentang keutamaannya ilmu dan ulama. Jadi qala Allah Ta'ala syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Fandur kaifa bada'a subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan ayatnya Allah Subhanahu wa ta'ala ini, kamu lihat bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memulai dengan dirinya sendiri. Allah Ta'ala syahidallahu annahu la ilaha illallah wal malaikatuh, dan lalu setelah memuji Allah sendiri, Allah Ta'ala memuji kepada malaikat, wa ulul ilmi qa'iman bil qist, dan yang ketiga yaitu ahli ilmi yang diutamakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi memang orang yang punya ilmu itu tingkatannya, orang yang punya ilmu itu kedudukan di sisi Allah itu memang beda. Kedudukannya di sisi Allah, orang yang punya ilmu itu agung dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dijelaskan di dalam kitab di sini, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, jadi ya Ibnu Mas'ud, julusuka sa'ah fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wa la tuktabu harfan khairun laka min itkin alfi raqabatin. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada Ibnu Mas'ud, julusuka sa'ah, duduk kamu sa'ah, sebentar saja, sejam, lailan kana nahron, baik itu malam atau siang, sa'ah, 1 jam atau sebentar lah, fi majlisil ilmi, di suatu majlis ilmu, la tamassu qalaman wa la taktubu harfan, sedangkan dia itu tidak memegang pulpen atau tidak menulis satu huruf pun, cuman duduk saja di majlis ilmi, khairun laka min itkin, maka bagi kamu itu lebih bagus daripada memerdekakan 1000 budak. Jadi duduk saja di majlis ilmu itu pahalanya luar biasa. Jadi memerdekakan budak itu butuh berapa juta kalau dulu. Ini lebih bagus daripada itu. Dulu saja tidak nulis, cuman mendengarkan saja lah. Itu loh. Wa nadarqa ila wajhil alim
khairun laka min alfi farasin tasaddaqta biha fi sabilillah. Jadi melihatnya kamu ke wajahnya orang alim, melihat saja ke wajahnya orang alim itu khairun laka min ibadati khairun laka min alfi farasin, lebih bagus bagi kamu dari 1000 kuda yang disedekahkan di dalam jalan Allah. Jadi kamu memandang wajahnya orang alim saja, cuman mandang saja, maka apalagi bersalaman, apalagi bisa duduk bareng dengan satu majelis, memandang saja, tidak sampai tak usah salaman, maka itu lebih bagus daripada kalian itu bersedekah 1000 kuda. 1000 kuda. Maka dari itu lebih baik kita itu hadir di suatu majelis yang dihadiri oleh orang-orang alim. Kalau orang alim apalagi habaib keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu ya lebih banyak keutamaannya gitu loh, lebih banyak pahalanya. Dan juga wassalamu ka'alal alim khairun laka min ibadati alfi sanah. Ataupun kalian itu bersalaman terhadap orang alim, assalaman bi orang alim, bersalaman kepada orang alim, itu lebih bagus dari kamu min ibadati alfi sanatin, ibadah selama 100 tahun. Ibadah lebih baik ibadah daripada 1000 tahun. Assalaman selama orang alim. Orang alim dan juga apalagi orang dia itu keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti habaib. Kita salaman saja itu lebih bagus daripada ibadah selama 1000 tahun. Banyak pahalanya. Makanya kita itu hadir di suatu majelisnya orang alim itu keutamanya banyak. Duduk saja, memandang juga dapat pahala. Apalagi bersalaman. Begitu loh. Banyak aslinya orang alim itu keutamaannya. Juga wassalamu ka'alal alim. Jadi melihat wajahnya saja itu lebih bagus daripada sedekah 1000 kuda di jalan Allah. Terus apalagi salaman kepada orang alim itu lebih bagus daripada ibadah selama 1000 tahun. Orang alim ini memang luar biasa. Banyak utamaannya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam faqihun wahidun mutawarri'un, kata Rasulullah, orang yang alim fikih satu saja yang wara' asaddu ala syaitan min alfi abid, lebih sulit bagi setan daripada 1000 orang yang ahli ibadah, yang bersungguh-sungguh, jahilin wara'in, yang bodoh, yang wara'. Jadi orang alim satu saja itu lebih sulit daripada 1000 orang yang ahli ibadah. Lebih sulit diganggu oleh setan. Setan itu sulit untuk mengganggunya daripada orang yang 1000 orang yang ahli ibadah, tapi dia itu tidak tahu tapi itu jahil, yaitu bodoh, gitu loh. Makanya orang yang ahli fikih itu lebih dimuliakan daripada orang yang ahli ibadah. Wallahu a'lam bishawab.